Hai Sobat IT, chipset merupakan otak dari segala sesuatu di perangkat elektronik, khususnya smartphone. Komponen satu ini bertugas sebagai pengatur segala inputan yang masuk sehingga memiliki output yang dikehendaki. Chipset Snapdragon 710 AI memang sangat cocok dipakai sebagai HP gaming. Kecepatannya bisa membuat proses penggunaan lebih nyaman dan maksimal. Kabar baiknya, HP yang pada saat rilis dibanderol dengan harga yang mahal kini mengalami penurunan harga. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Komponen inti dari smartphone besutan Qualcomm yang resmi dirilis tahun lalu ini memiliki banyak keunggulan. Keunggulan tersebut diantaranya sudah mendukung kamera hingga resolusi 48 megapiksel hingga perekaman video 4K. Selain kamera, chipset yang diberi nama Part SDM 710 ini juga telah mendukung pengisian cepat, yaitu Qualcomm Quick Charge 4 Plus. Berikut ini adalah rekomendasi 7 HP Snapdragon 710 terbaik menurut Infotech. Di urutan pertama ada Realme 3 Pro. Dari segi desain, Realme 3 Pro memakai bahan plat komposit plastik otik yang membuatnya bisa lebih tipis dengan sentuhan yang lebih baik, bobot yang lebih ringan, dan ketahanan yang lebih baik. Realme 3 Pro dibekali layar berukuran 6,3 inci dengan sedikit notch, memiliki resolusi 1080x2340 piksel, dan aspek rasio 19,5:9, dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Pada sektor kamera, Realme 3 Pro memiliki dual kamera di bagian belakang dengan sensor utama 16 megapiksel dan ditambah kamera sekunder 5 megapiksel. Sementara itu untuk kamera depannya, Realme 3 Pro mengusung sensor 25 megapiksel. Di sektor performa, Realme 3 Pro mengusung prosesor Snapdragon 710 AI yang dibangun dengan pabrikasi 10 nanometer dan GPU Adreno 616. Dengan bekal tersebut, Realme 3 Pro menawarkan performa pemrosesan gambar dan pengalaman gaming terbaik di antara kompetitor dalam kisaran harga yang sama. Dari segi baterai, Realme 3 Pro dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4045 mAh, mengusung teknologi pengisian daya PUC 3.0 dengan daya pengisian 20 watt. Urutan kedua ada Oppo K3. Dari sisi desain, Oppo K3 terlihat minimalis tetapi tetap elegan. Kenyamanan juga tetap diperhatikan dengan sisi dan sudut tumpul yang halus saat dipegang tangan. Ponsel ini hadir dengan OLED panoramic full screen 6,5 inci beresolusi 2340 piksel x 1080 piksel dengan rasio screen to body sebesar 91,1%. Walau sudah melepas tagline sebagai selfie expert, tetap saja tidak bisa lepas stigma bahwa Oppo adalah ponsel yang kualitas kamera depannya juara, dan ini memang terbukti. Kamera depan Oppo K3 memiliki resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.0, memakai sensor Sony IMX471 yang sangat andal digunakan untuk bersuap foto. Untuk kamera belakang, Oppo K3 memiliki kamera ganda di mana untuk kamera utama memakai sensor Sony IMX519. Konfigurasinya adalah kamera utama resolusi 16 megapiksel dan bukaan f1.7, serta kamera kedua yang berfungsi sebagai depth sensor resolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Dibandingkan dengan Oppo F11 series, bagian dapur pacu ini yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika Oppo F11 memakai prosesor Helio P70 dari MediaTek, maka Oppo K3 lebih percaya diri menggunakan chipset Snapdragon 710 dari Qualcomm. Untuk memenuhi kebutuhan daya pengguna, Oppo K3 dibekali baterai sebesar 3765 mAh yang didukung pengisian daya cepat PUC Plus Charge 3.0. Di urutan ketiga ada Lenovo Z5s. Desain Lenovo Z5s hadir dengan mengusung desain layar water drop notch screen yang merupakan rumah untuk kamera depan. Untuk layar Lenovo Z5s mengusung layar 6,3 inci yang menawarkan resolusi Full HD Plus 2340x1080 piksel, memiliki rasio aspek 19,5:9 dan menghasilkan rasio screen to body sebesar 92,6%. Pindah ke sektor fotografi, seperti yang disebutkan, Lenovo Z5s ini membanggakan pengaturan 3 kamera belakang, di mana 3 kamera tersebut terdiri dari lensa wide angle 16 megapiksel, lensa telefoto 8 megapiksel, dan 5 megapiksel. Untuk kamera selfie, Lenovo Z5s mengandalkan sensor 16 megapiksel.
Di sektor performa, Lenovo Z5S digerakkan oleh chipset Snapdragon 710 yang digabungkan bersama Adreno 616 sebagai pengolah grafis dan hadir dalam varian RAM 4GB atau 6GB, yang digabungkan bersama penyimpanan masing-masing 64GB atau 128GB. Sementara untuk membuatnya bisa digunakan sepanjang hari, Lenovo telah menyematkan baterai 3300 mAh yang telah didukung dengan pengisian cepat 15 watt. Di urutan keempat ada Realme X. Dari segi desain, Realme X mengikuti desain dari Realme 3 Pro yang menghasilkan efek light grating berbentuk S dengan memanfaatkan pantulan cahaya dan pembiasan. Untuk pertama kalinya, Realme mengadopsi konsep layar yang sepenuhnya full screen dengan bezel tipis. Tidak ada lagi poni atau notch yang mengganggu penampilan. Realme X menawarkan layar penuh 19,5:9 dan rasio layar ke bodi super tinggi, yaitu 91,2%. Ukuran layarnya sendiri adalah 6,53 inci dengan resolusi Full HD+ dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Untuk kamera belakang, Realme X menggunakan kombinasi kamera utama 48MP Sony IMX586 dan kamera sekunder 5MP. Lalu untuk kamera depannya, Realme mengusung konsep kamera pop-up. Meskipun Realme X bukanlah ponsel pertama yang memakai konsep ini, tetapi Realme sudah merancang sedemikian rupa dengan menjaga kualitasnya. Sama seperti Realme 3 Pro, ponsel ini masih memakai prosesor 10 nanometer Qualcomm Snapdragon 710. Chipset ini mempunyai arsitektur 8 inti Kryo dengan kecepatan clock hingga 2,2 GHz. Kemudian grafisnya memakai GPU Adreno 616 menjamin resep visual yang nyata dan rendering gambar 3D yang lebih efisien serta canggih. Ponsel ini memiliki kapasitas baterai 3765 mAh yang sebenarnya masih lebih kecil dibanding Realme 3 Pro yang kapasitasnya 4045 mAh. Di urutan kelima ada Xiaomi Mi 8 SE. Tak seperti seri Mi pendahulunya, Xiaomi Mi 8 SE tampil lebih elegan dan kokoh. Kesan ini dipicu oleh pemilihan warna, material, serta garis desain yang lebih tegas. Kesan elegan muncul dari bagian belakang yang dilapisi dengan material kaca dan Corning Gorilla Glass 5, sehingga akan menimbulkan refleksi artistik. Dengan ukuran bodi yang hampir sama dengan Mi 6, bagian depan Mi 8 SE mampu memuat layar seluas 5,88 inci. Xiaomi Mi 8 SE memiliki konfigurasi dua kamera di bagian belakang, sama seperti Xiaomi Mi 8 standar. Meski sama-sama mengusung resolusi 12MP, kamera utama Mi 8 SE memiliki aperture lebih kecil yaitu f1.9, dengan fitur menampilkan gambar gyro EIS. Resolusi kamera sekunder Mi 8 SE sebesar 5MP, juga lebih kecil dibanding Mi 8 standar yaitu 12MP. Kamera depan Mi 8 SE dan Mi 8 standar sama-sama mengusung resolusi 20MP dengan aperture yang juga sama yaitu f1.9. Xiaomi Mi 8 SE merupakan smartphone pertama yang menggunakan SoC atau sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 710. Kinerjanya ditunjang dengan prosesor grafis Adreno 616 dengan dukungan RAM 6GB dan memori internal 64GB. Di sektor baterai, Xiaomi Mi 8 SE menawarkan baterai 3120 mAh dengan tambahan 18 watt quick charge. Di urutan ke-6 ada Oppo Reno. Oppo Reno memiliki desain layar panoramic screen yaitu menggunakan panel OLED berukuran 6,4 inci dengan rasio layar 21:9 dan rasio screen to body mencapai 94%. Bodi Reno dibalut dengan Gorilla Glass 6 baik di penampang depan maupun belakang. Untuk kamera, Reno dibekali dengan kamera utama 48MP dengan sensor IMX586 dan kamera sekunder 5MP dengan depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya dibekali dengan sensor 16MP dengan desain unik yang disebut sebagai Pivot Tracing Camera. Pivot Tracing Camera diklaim memiliki Golden Angel untuk kebutuhan selfie pengguna yang lebih optimal. Pada sektor performa, perangkat ini dibekali dengan SoC Snapdragon 710 dengan pilihan RAM 6GB dan internal storage mencapai 128GB, serta RAM 8GB dan internal storage 256GB. Untuk urusan baterai, perangkat ini ditenagai dengan baterai 3765 mAh dan telah didukung dengan pengisian cepat yaitu PUC 3.0. Di urutan ke-7 ada Lenovo Z5 Pro.
Desain dari Lenovo Z5 Pro memiliki desain yang menarik, yaitu menggunakan mekanisme slider untuk menyembunyikan kamera depan sehingga tampilan layar bisa lebih luas. Rasio layar ke bodi Lenovo Z5 Pro mencapai 95% dengan ukuran panel 6,39 inci. Resolusi layarnya pun tidak main-main, yaitu Full HD Plus 1080x2340 piksel, sehingga cukup tajam untuk menampilkan berbagai gambar. Perkara ketajaman kamera pun tak bisa diremehkan. Perusahaan negeri tirai bambu itu memasang modul kamera ganda dengan resolusi 24 ditambah 16 megapiksel, serta dukungan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sementara itu, kamera depannya berupa modul kamera ganda dengan resolusi 16 tambah 8 megapiksel. Kamera dengan sensor yang lebih kecil itu digunakan untuk menopang fitur face recognition dan membantu ponsel mengambil gambar dalam mode portrait dan efek pedalaman fotografi. Dari sisi hardware, Lenovo Z5 Pro dilengkapi dengan chipset Snapdragon 710, RAM 6GB dan ruang penyimpanan 64GB atau 128GB. Untuk baterainya sendiri, Lenovo Z5 Pro memiliki kapasitas 3350 mAh dengan fitur fast battery charging.